Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi, NIM 1831502172, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi bersaing. Strategi bersaing adalah langkah-langkah strategi yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi dalam pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Yang pertama ada lingkungan persaingan. Suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya dihadapi dalam lingkungan bisnis. Seperti yang digambarkan pada tayangan slide kelima, kekuatan tersebut meliputi: yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri atau pasar. Yang kedua ada persaingan antar perusahaan yang ada atau rivalry among exciting competitors. Dalam industri yang sudah matang, persaingan yang ada bukanlah sebagai ancaman, karena secara spesifik masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya. Bagaimanapun perusahaan, manajemen, kepemilikan atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, daya tawar para penyalur atau bargaining power of suppliers. Para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Yang keempat ada daya tawar pelanggan atau bargaining power of customer. Pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contoh, Walmart adalah pelanggan paling besar untuk konsumen atau paket produk dan sering juga mendiktekan terminologi kepada pembuat barang-barang tersebut. Demikian juga perusahaan raksasa seperti Procter dan Gamble. Yang kelima ada ancaman barang pengganti atau threat of substitutes. Kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda untuk memenuhi kebutuhannya yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ancaman barang pengganti. Ada dasar strategi persaingan atau 5 dasar strategi kompetitif. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Yang ketiga ada strategi inovasi. Yang keempat ada strategi pertumbuhan, dan yang kelima ada strategi persekutuan. Ada dasar strategi persaingan. Yang pertama, keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Yang kedua ada strategi kepemimpinan biaya. Menjadi produsen produk dan jasa dengan biaya yang lebih rendah di dalam suatu industri memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual produknya kepada para pelanggan. Yang ketiga ada strategi diferensiasi atau pembedaan. Mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa perusahaan dari para pesaingnya atau mengurangi diferensiasi para persaingannya. Yang keempat ada strategi inovasi. Menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik.
Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal atau proses bisnis dalam memproduksi. Kelima, ada strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru. Di sini ada cost leadership, strategi pada tingkat bisnis. Ada persyaratan atau usaha konstan untuk menekan biaya melalui yang pertama ada membangun skala fasilitas efisien. Yang kedua ada kontrol ketat terhadap biaya produksi dan overhead. Yang ketiga ada minimalisasi biaya penjualan. Yang keempat ada state of the art manufacturing facility. Dan yang kelima ada monitoring biaya aktivitas yang disediakan oleh outsider. Ya, di sini ada resiko utama cost leadership, strategi pada tingkat bisnis. Perubahan drastis teknologi dapat menghilangkan keunggulan biaya yang Anda miliki. Pesaing dapat mulai belajar meniru value chain. Fokus pada efisiensi dapat menyebabkan cost leader merupakan perubahan preferensi pelanggan. Di sini ada diferensiasi strategi pada tingkat bisnis. Ada persyaratan dalam diferensiasi strategi pada tingkat bisnis. Yang pertama ada mengembangkan sistem atau proses baru. Yang kedua ada membentuk persepsi lewat iklan. Yang ketiga ada fokus pada kualitas. Resiko utama diferensiasi strategi pada tingkat bisnis. Yang pertama ada pelanggan dapat memutuskan bahwa biaya kekasan terlalu besar. Yang kedua, kompetitor dapat belajar bagaimana meniru value chain. Dan yang ketiga ada arti kekhasan tidak lagi dinilai oleh pelanggan. Di sini ada ciri-ciri faktor dasar untuk segmentasi pelanggan. Yang pertama ada faktor demografis atau usia, penghasilan, jenis kelamin. Yang kedua ada faktor sosioekonomi atau kelas sosial, tahapan dalam siklus kehidupan keluarga. Yang ketiga ada faktor geografis atau budaya, perbedaan wilayah atau negara. Dasar untuk segmentasi pelanggan. Yang pertama ada segmen guna akhir atau identified basic code. Yang kedua ada segmen produk atau berdasar perbedaan teknologi atau ekonomi produksi. Yang ketiga ada segmen geografis atau ditetapkan berdasar batas antar negara atau perbedaan regional dalam region. Strategi pada tingkat bisnis yang terfokus. Strategi pada tingkat bisnis yang terfokus melibatkan pendekatan dasar yang sama sebagai strategi pasar yang luas, sehingga terdapat peluang karena perusahaan besar mengabaikan celah kecil yang ada. Perusahaan kekurangan sumber daya untuk bersaing dalam industri, mampu melayani segmen pasar yang sempit secara lebih efisien daripada kompetitor dalam industri. Resiko utama yang berkaitan dengan strategi fokus diferensiasi. Perusahaan tidak terfokus karena kompetitor. Kompetitor besar membidik celah kecil pasar yang Anda layani. Preferensi niche market dapat berubah untuk menandingi pasar yang luas. Strategi diferensiasi atau biaya rendah yang terintegrasi. Perusahaan yang menggunakan strategi yang terintegrasi dapat lebih cepat beradaptasi, mempelajari keahlian dan teknologi baru, memanfaatkan sistem manufaktur yang fleksibel untuk menciptakan produk yang didiferensiasi dengan biaya yang rendah. Ciri-ciri strategi bersaing. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua, ada kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan. Dan yang ketiga ada barang bersifat homogen. Artinya perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi. Di sini ada hal-hal penting untuk keberhasilan strategi.
Yang pertama, konsisten dengan kondisi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua, harus realistis, disesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, dilakukan secara hati-hati. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum